diperintahkan nabi-nabi sebelumnya. Lagi yang cara haji. Lonul dile wate beut di pesantren 6 bulan lon beut di sinan. Han sanggup. Rencana yak wau gampung. Pekemah tu dah beuh. Udah siap mau berangkat. Guru saya memperhatikan dari jauh. Ini anak mau pulang kayaknya nih. Mata saya menangis, nggak tahan. Datang seorang guru yang bijak. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam. Mau kemana? Kok nangis? Kadang-kadangnya penyakit. Buno hana menangis, hana gimana? Tua lu. Hana mo. Klik. Nah. Tapi menang ditanya langsung. Tapi ini mata. Kenapa menangis? Nggak tahan saya Tengku, mau pulang saya. Kenapa pulang? Nggak tahan. Nggak sanggup lagi, kangen sama orang tua. Mungkin kau nggak suka sama kami yang ngajar di sini ya? Enggak Tengku, saya suka. Jujur saya suka saya. Tapi nggak tahan. Tunggu dulu. Kalau pulang pun jangan sekarang. Besok. Ini udah sore. Terakhir saya duduk. Guru ini tadi ingin meneguhkan hati saya. Kau yang nggak sukanya di pesantren ini apanya? Tengku saya suka semua, tapi saya nggak tahan. Kalau guru-guru yang ngajar di sini siapa yang paling kau suka? Saya sebutkan ada Tengku Polan. Begitu saya menyebutkan Tengku Polan adalah guru favorit saya, dikisahkannya lah Tengku Polan itu kepada saya, bagaimana dia dulu belajar di pesantren 4 tahun tidak pernah dikunjungi orang tuanya, tapi dia tetap bertahan. Akhirnya dia menjadi gurumu sekarang ini. Begitu diceritakannya tentang dia, teguhlah hati saya kepadanya. Al-Quran mengatakan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ya Muhammad, yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Jadi untuk apa maulid kita buat? Untuk meneguhkan hati. Kenapa sahabat tidak buat? Sahabat hari-harinya bersama Rasul, hidup hatinya sudah teguh. Untuk apa mereka buat? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, untuk apa mereka buat? Mereka generasi salaf, hatinya sedang kuatnya. Di zaman maulid dibuat, umat waktu itu sudah banyak, tapi tak ada yang teguh hatinya kepada Rasul. Pakon, karena dia hanya mengenal nama, tapi tidak mengenal sejarah yang sesungguhnya. Maka dikumpulkanlah orang segitu banyak, dipanggilkan ahli sejarah untuk menceritakan kisah sesungguhnya tentang Nabi. Maka disitulah teguhnya hati mereka kepada Nabi. Ajaran siapa itu? Ajaran Al-Quran. Saudara-saudaraku, jadi sahabat tidak buat karena memang keadaan mereka udah teguh. Nyo saban lagi cerita lon wate ubud di rumah aja. Ayah ingin berangkat ke Banda Aceh 3 minggu. Dia bilang, "Nak, kau yang anak yang tua. Kakak enggak di rumah waktu itu, udah sekolah. Keluar. Adik-adikmu jangan sempat aku pergi enggak semayang subuh. Tanggung jawabku ini ku jatuhkan ke pundakmu sekarang selama ayah pergi. Setiap pagi ku perintahkan kau membangunkan adikmu supaya semayang subuh. Ingat, kau jangan jadi anak durhaka." "Siap ya." "Oke, saya terima." Seminggu kemudian ayah pulang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Duduk kau di depan." Duduk, langsung ditanya, "Apakah kau sudah menjalankan amanah?" "Amanah apa ya?" "Apakah sudah kau jalankan amanahku? Setiap pagi kau bangunkan adikmu untuk semayang subuh?" Saya jawab, "Ya, mohon maaf, sekalipun nggak bisa ku jalankan." Marah ayah, bengeh. Menan ayah bengeh, ya, bek bengeh hile ayah. Ayah dengar oleh cerita lun.
Kenapa tidak kau bangunkan adikmu? Ya, bukan aku tak mau membangunkan dia untuk sholat subuh. Orang bangunnya aja duluan dia. Paham? Sahabat untuk apa buat maulid? Karena hatinya sudah teguh, hari-harinya sudah bersama Nabi. Nah, pernah dengar orang palih pegah apa? Punya maulid dia tak pegat pakon sahabat hendak pubut. Pakon imam yang 4 tidak melakukan. Kenapa kita ulama Aceh yang hebat kali bikin pakon? Ini menunjukkan ulama-ulama Tanjung Jino sudah keluar dari sistem salaf. Nya menyedengar oleh Wahabi, bengih Wahabi. Perahai kalimat yang mempegah palih. Boleh jadi orang palih tamong sorga. Nya Wahabi pegah geritanya bid'ah, tamong neraka. Ada lun pergi pegah Wahabi palih, lebih palih Wahabi. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuan kita buat maulid, untuk meneguhkan hati. Ya. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana gembira terhadap maulid? Oh, gembira wajar, boleh. Saya punya anak 2, laki-laki dua-duanya. Ya. Yang tua sekarang di Yaman. Ya. Yang kedua sekarang di Jakarta. Jakarta laki-laki umurnya masih 11 tahun. Ya. Karena umur 8 tahun dulu dia berangkat. Nah, 2 hari yang lalu dia nanya, "Abi, Bibi ini fokusnya hafal Quran apa hafal Alpiyah?" Lun jawab, "Nak, tolong hafal Alpiyah dengan mahir." Kenapa enggak hafal Quran? Al-Quran bagus kita hafal. Untuk saat ini tolong Alpiyahnya dimahirkan dulu. Karena kalau hafal pun Quran, enggak hafal isinya, kandungannya kan susah juga. Nah, inilah mudah-mudahan laki doa cip badron mendum, mudah-mudahan 2 anak lunyo jid ke ulama ahlus sunnah wal jamaah asy'ariyah. Nah, jadi waktu itu ya, istri saya diponis tumor, sudah minum 4 kalau nggak salah, sehingga diobatkanlah dengan obat-obat kampung yang model dipanaskan batu bata, taruh di perut, macam lah. Akhirnya makin membesar. Hasil USG tidak menunjukkan itu bayi. 2 hari mau lahir barulah ketahuan itu bayi. Alhamdulillah, saya merasa senang. Akhirnya begitu lahir anak saya lihat tak ada masalah. Alhamdulillah baik-baik. Senangnya saya luar biasa. Cuman senang itu bercampur sedih. Musabah baje kalau deblo. Karena tamu rumah sakit rencana operasi untuk tuang angkat penyakit. Akhirnya ya pulanglah saya dengan senang. Karena senang tersebut dari Adam Malik mau ke Setiabudi. Lupa saya belok kiri, langsung lempang masuklah terus ke Istana Maimun. Berputar-putarlah di keliling Istana Maimun Medan. Barulah saya bingung, saya ini dari mana mau kemana? Saya tanya sama orang, "Pak, ini daerah mana?" Lalu diceritakannya lah, "Ini daerah Kota Maksum." "Oh, Bapak mau kemana?" "Mau ke Setiabudi." "Jauh kali." "Dari mana?" "Dari Adam Malik." "Loh, kok jauh kali? Bapak orang mana?" "Setiabudi." Karena apa? Karena senang. Tidak ada satu orang Wahabi pun yang menghukumkan saya sesat
karena menyenangi lahirnya anak saya, tetapi seluruh Wahabi hampir menghukumkan sesat karena merayakan Maulid Nabi. Nak mumpum leh. Nya nak mumpum lu wo jino ni. Nya malam juga jula. Ka. Ka leh. Punya kak kaji tak duduk je. Mana dalil boleh bersenang? Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Yang ke dalil. Nyambung lah. Kiban cara tak bersambung. Pertanyaannya, ada enggak dalil membolehkan bersenang dalam Quran? Ada. Dalilnya mana? Tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Nyambung. Nyomeno tengku. Nyan tengku yang pungo pulun yang hana mumpum. Kena orang berah. Sang hana nyambung. Karena hana nyambung, karena belum lengkap. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu rahmat. Jadi Nabi Muhammad rahmat. Sah nggak Nabi Muhammad sebagai rahmat? Sah. Kalau Nabi Muhammad sudah sah sebagai rahmat, maka tambah satu ayat. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabizalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya. So rahmatnya mana? Nabi. Fabizalika falyafrahu. Maka dengan demikian hendaklah mereka bergembira. So yang you dan yang bergembira? Allah. Boleh enggak bergembira? Boleh. Lalu bagaimana menyiarkannya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Tuhanmu, maka siarkan. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa? Aku enggak maulid. Udah enggak apa-apa. Kenapa rupanya? Tapi insya Allah Ustaz, insya Allah gimana? Alhamdulillah, ya Alhamdulillah gimana? Walaupun aku nggak maulid, tapi di kampung ini aku yang tahajud tiap malam Ustaz. Walaupun aku nggak maulid, aku duha setiap hari 8 rakaat. Walaupun aku nggak maulid, aku yang hafal Quran 30 juz. Walaupun aku nggak maulid, aku yang hafal 3000 hadis. Yang maulid-maulid ini ayat belum selesai. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang kau kumpulkan. Kau katakanlah dirimu ahli hadis, kau katakan dirimu hafal Quran 30 juz, kau katakan dirimu tak pernah tinggal tahajud dan duha, kau katakan kaulah orang yang paling taat. Tetapi ketika engkau benci dengan maulid Nabi Muhammad SAW, pasal itu saja udah cukup merendahkan martabatmu. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi lahir, malaikat bergembira. Bahkan Abu Jahal pun bergembira. Binatang bergembira. Yang hana bergembira cuman setan. Punya jino tambah Wahabi. Ya. Setan Wahabi hana gembira.
Ustadz kan tidak ada di zaman lahir Nabi, betul? Jadi gembira Ustadz udah telat. Ya, kalau telat kenapa rupanya? Ada orang kampung ini, anak mudanya ahli main bola hingga diundang main di Jerman. Nyampuna ceritanya puhana pokoknya dengoy lah. Begitu main di Jerman, orang kampung yang mendukung mereka, yang senang terhadap mereka, mencari siaran televisi, ada nggak siaran langsung, orang sini main sama Jerman, ingin melihat siapa menang. Rupanya di Jerman sana, orang kampung ini menang 5-0, Jerman kalah 3-0. Bergembira nggak? Bergembira. Yang ada di sana bergembira. 15 hari kemudian baru pulang. Barulah orang kampung nanya, so menang, kamu menang 5-0, pendukung bergembira nggak? Bergembira, sebagai tanda dia mendukung. Setidak-tidaknya kita punya tanda bergembira lahirnya Nabi, karena kita mendukung perjuangan Nabi. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak salah gembiranya. Boleh bergembira, boleh. Tapi ken Wahabi, Ustadz, kenapa orang sekarang terlalu mengagungkan? Kalau kita bikin maulid, berarti kan kita mengagungkan Nabi. Nabi itu kan makhluk, yang maha agung itu kan Allah. Apa boleh kita mengagungkan Nabi? Jawabannya boleh. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya ya, Nabi Muhammad orang agung. Semana agungnya Nabi? Allah katakan innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad punya budi pekerti yang sangat agung. Mengagungkan yang agung ya memang pantas. Boleh nggak mengagungkan? Boleh. Dalilnya mana? Al-Quran jawab, wa may yu'azzim hurmatillah. So mengagungkan yang terhormat di sisi Allah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Menyelonjak Pak Wahabi, lun mengagungkan Nabi, mungkin Wahabi hana mendukung. Tapi kalau di sisi Allah, kata Allah, siapa mengagungkan yang terhormat di sisi Allah, lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Pertanyaannya, Nabi Muhammad terhormat apa tidak? Terhormat. Dalilnya mana? An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Boleh. Cuman menolong kalon Ustaz. Long kalon di Aceh, di Pat Menteng, perayaan Maulid terlalu berlebih-lebihan. Terlalu berlebih-lebihan, kelewat batas. Nyandro ni menyetumpuk singoh dengan awak yang pegah kelewat batas. Coba pastikan batasnya di mana. Ya, biar kita tahu mana batas yang nggak boleh dilewati. Tolong tunjukkan kepadaku batasnya mana. Kan kau bilang lewat batas. Ya, batasnya mana? Tolong tunjukkan batasnya. Biar tahu. Sama seperti awak tanya, Cik, kemawi di laut. Pakai perahu rayu lah. Akhirnya ditiup badai, kelewat batas. Ditangkap polisi Malaysia. Maaf Bapak, katanya. Bapak kelewat batas, Bapak kami tangkap. Bengeh di awak Aceh. Enak aja bilang aku lewat batas. Kalau memang betul aku lewat batas, tolong tunjukkan Pak polisi Malaysia. Mana batasnya, mana patoknya. Pak tu mau patok di laut. Lepas. Selamat pulang. Cuman cerita ini nggak tahu saya di negeri mana adanya. Kata Nabi, yang dibatas jangan kau tambah. Apa kata Wahabi? Ustadz, solat maghrib berapa rakaat? 3. Kalau kita bikin 4 boleh nggak? Ya nggak boleh.
Subuh berapa? Saya jawab 2. Menyata pegat le rakaat jut, lu pegah hanjut. God puhananya. Rakaat yang kele sembahyang subuh tak baca Fatihah. Fatihah God puhana. God Fatihah tak baca. Waktu rukuk tak baca subhanallahil azimi wa bihamdi. Kan bagus. Bagus. Waktu sujud kita baca subhanallahil a'la wa bihamdi. Kan bagus. Ya bagus. Tapi kenapa enggak boleh? Ya enggak boleh. Nah, kenapa Ustadz membolehkan bikin perayaan Maulid Nabi dengan alasan bagus? Nah, maka jawabannya begini. Nabi mengatakan yang dibatas jangan kau tambah. Yang dalam kitab Matan Arba'in hadis nomor 10. Yang dipardukan jangan kau sia-siakan, baik katinggai. Yang dibatas baik katamah, jangan kau lewati. Yang diharamkan baik kapubut. Apakah Maulid Nabi ini diwajibkan? Tidak. Oh, tidak diwajibkan? Tidak. Kalau tidak, hana kapegat, hana masalah. Karena hana wajib. Apakah dibatas? Tidak. Kalau tidak dibatas, jangan kau bilang ini kelewat batas. Apakah diharamkan? Tidak. Kalau tidak diharamkan, berarti boleh buat. Kata Wahabi, deal Ustaz. Kalau wajib, jangan ditinggal. Ternyata enggak wajib. Berarti boleh kita tinggalkan. Enggak kita bikin maulid. Kamilah orangnya. Kalau diharamkan, jangan kau bikin. Ternyata enggak diharamkan. Berarti boleh bikin. Ustadz lah orangnya. Berarti deal. Ustadz bikin, kami tidak. Wahabi. Ya. Kalau masalah bikin tidak bikin, kita udah salaman dari kemarin. Kenapa kita tak mau salaman? Karena kami bikin, kau bilang ini penyebabnya kita tidak salaman. Sedangkan hadis belum selesai. Ujung hadis itu, kalau didiamkan Allah, diwajibkan tidak, dibatas tidak, diharamkan pun tidak. Ternyata ini didiamkan. Apa kata Nabi? Itu rahmat untuk kalian. Bukan Allah lupa. Jangan kau bahas-bahas lagi. Ternyata begitu Nabi mengatakan jangan kau bahas-bahas, Wahabi yang sibuk bahas. Yang kurang ajar kita apa Wahabi? Kelun pegah. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya boleh. Nah, cuman begini Ustaz katanya. Lun dari bunuh pakai dalil. Jih pakai tapi, pakai cuman. Cuman tapi. Leh muzakarah pui pegah Wahabi. Ustaz itu enggak ada dalil. Kacau. Ya. Iya. Kita lihat sekarang ini kalau maulid terlalu mewah. Ini kan mubazir. Wah, dari sisi mubazirnya. Kalau tadi dibilang nggak ada ayat dan hadis. Ini kan mubazir. Oke lah. Terlalu mewah. Di mana yang kau tengok terlalu mewah? Itu daerah kecamatan Semalanga. Ya. Benar lunduk dengan Walid Nuh di rumah beliau. Nah, Walid Nuh bilang ke Tengku Baihaqi yang di Panton. Sini telpon ke dia buat tukang daging. Pesan 150 kilo. Nah, 150 kilo si untuk acara maulid. Wah. Itulah. Mewah apa tidak? Mewah. Nah, pertanyaannya, boleh apa tidak mewah? Kita selain Nabi kita udah mewah. Andaikan Jokowi datang ke tempat ini. Pertanyaan saya, Kapolres di rumah apa di sini? Kalau Jokowi datang kemari, Kapolres di rumah apa di sini? Kapolsek, Polda, Dandim dan Ramil, ya, Gesi, Camat, Bupati, Dewan, semua di sini. Baru pertanyaan, kenapa kau datang kemari? Gimana nggak datang Ustaz? Jokowi. Siapa rupanya Jokowi? Jokowi kan presiden. Jokowi kan sama aku. Ya beda lah Ustaz. Jokowi presiden, Ustaz enggak. Sama. Dia mukmin, aku mukmin.
Kenapa sampai kau turun kemari? Ya karena dia presiden. Oh itu, ya saya tanya panitia. Nah, padum kami ngerbah. Lebih sertuh tenggu. Lemah, lebih lepluh. Kebu, yang kebunya nang tubuh. Berarti total berapa? Total pokoknya ngemanok-manok, ngemboh manok. Pokoknya ya sekian banyak lah. Untuk apa kalian mengeluarkan dana sebegitu banyak? Ya untuk menyambut Jokowi lah. Kenapa kalian ikhlas mengeluarkan dana segitu banyak demi Jokowi? Ya dia kan seorang presiden. Kalau kepada presiden, kepada seorang Jokowi kalian korbankan dana sebegitu banyak dan tidak ada satu orang Wahabi pun mengatakan ini mubazir, kenapa kepada Nabi kau katakan mubazir? Kau baca Al-Quran, An-Nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi hendaknya lebih utama dari sisi manapun. Dari sisi manapun. Tidak ada celah untuk Wahabi mengatakan bahwa maulid ini salah, berdosa. Tidak ada. Kalau diangkat dengan musyawarah ilmiah. Tetapi Wahabi cik lagi nyandro je. Cik lagi nyan. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maulid ini bagus. Kalau tidak ada maulid, kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Tidak mengenal bagaimana bentuk masjid. Kita tidak mengenal bagaimana itu Al-Quran. Kita tidak mengenal bagaimana itu sunnah. Tidak kita tahu. Karena adanya maulid ini, maka kita tahu siapa guru, siapa kita, siapa sebenarnya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga tahu siapa sebenarnya Wahabi. Kita kalau melihat ke dalam Quran, ya, Wahabi na dalam Quran. Punya buina. Hah? Buina lah dalam Quran. Wahabi na apa? Bek pegah-pegah mentah, menyahana pegahana, menyena pegah. Nah. Wahabi hana ke pegah dalam Quran. Tapi ciri-cirinya ada. Lihat itu dalam surat Ar-Rum ayat 10. Luruskan wajahmu kepada agama Allah. Tetaplah kalian fitrah sebagaimana lahir kalian dulu fitrah. Nah, caranya bagaimana? Dengan kembali bertobat, mendirikan solat, jangan musyrik. Yang sampai ayat 31. Di ayat 32 dirincikan. Yang musyrik itu ialah orang yang memecah belah agama. Setiap agama menjadi beberapa kelompok. Hingga menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok membanggakan kelompoknya. Yang kira-kira yang pegah oleh Allah SWT dalam Qur'annya. Nah, orang memecah belah agama sehingga menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok membanggakan kelompoknya. Nah, saudara-saudaraku, dakwah Wahabi start awalnya di mana? Anti mazhab. Di situ start awalnya. Anti mazhab. Ustaz, kita nggak boleh bermazhab. Hanjit bermazhab, hanjit. Bahkan hanjit bermazhab. Mazhab ini kan mecah belah. Kita Islam disuruh bersatu. Sekarang buktinya ada 4 mazhab. Beda-beda cara berpikirnya. Inilah pemecah belah yang paling utama ini. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kata Wahabi. Nggak boleh. Kita langsung kepada Quran dan hadis. Jadi caranya bagaimana? Keluarlah Ustaz dari mazhab. Kita langsung Quran dan hadis. Tadi Islam ada 4 kelompok. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita anggap aja lah itu sebagai kelompok. Udah ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Datang Wahabi, kita langsung ke Quran dan hadis. Maka dibikinnyalah kelompoknya. Jadi 5. Tadi 4. Sekarang tambah dia. Jadi 5. Jadilah Salafi. Kena Salafi je no? Salafi. Mengaku Salafi. Nah, padahal palsu. Yang palsu bukan Salafi.
Dah, Salafi Wahabi. Kita tidak boleh bermazhab Ustaz, mazhab mecah belah. Tinggalkanlah itu mazhab itu. Kita kembali ke Quran dan hadis. Ya udah, kita ke saya ini aja. Oh sudah, itu pun tak betul. Jadi kelompok yang kedua. Tambah 4. Jadi padum. 6. Datang lagi yang berkata, Ustaz, kita kembali ke Quran dan hadis. Nggak usah pakai mazhab. Mazhab mecah belah. Kita langsung Quran dan hadis. Ya udah, kita kemari. Oh ini juga tak betul. Kita kemari, tak betul juga. Kita gali sendiri. Jadi kelompok yang ketiga. Udah berapa? Udah 7. Begitulah itu jadinya. Dan ini fakta yang kita lihat sekarang. Ya, macam-macam. Quran dan hadis jadi Muhammadiyah. Quran dan hadis jadi Hidayatullah. Quran dan hadis jadi As-Sunnah. Quran dan hadis jadi MTA, Majelis Tafsir Quran. Cocok? Enggak. Gara-gara itu lahirlah kelompok baru. Setiap kelompok membanggakan kelompoknya. Ini bangga kepada kelompoknya. Ini bangga kepada kelompoknya. Ini bangga kepada kelompoknya. Ini bangga kepada kelompoknya. Kami kata ini Quran dan hadis. Kalau nggak ada Quran dan hadis kami nggak mau. Ini Quran dan hadis. Kalau nggak ada Quran dan hadis kami tak mau. Ini juga Quran dan hadis. Kalau tak ada Quran dan hadis kami tak terima. Ini juga Quran dan hadis. Oke. Kalian kalau sholat berjamaah, setelah sholat zikirnya jahar apa sir? Oh sir. Kenapa? Ya, karena nggak ada hadis mengatakan jahar. Jangan dulu. Coba kau baca hadis dari Abdullah bin Zubair, riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW setelah sholat 5 waktu zikirnya jahar apa sir? Zikirnya jahar apa sir? Ya mana aku tahu. Jangan kau jawab mana aku tahu, karena kau pedomanmu Quran dan hadis. Nabi Muhammad zikirnya setelah sholat jahar, tidak sir zikirnya. Tapi gini Ustaz, dalam Quran dikatakan zikir itu sir. Buka itu surah Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, tadarruan wa khifatan, dengan rasa takut dan dengan rendah hati dan rasa takut. Dunal jahri, enggak boleh jahar Ustaz. Quran bilang enggak boleh jahar, makanya kami zikir sir. Jadi waktu Nabi Muhammad zikir jahar, Nabi Muhammad lupa ayat itu. Kembali lagi kayak orang itu bertanya. Nabi Muhammad lupa ayat itu sehingga dia zikir jahar. Kau pula yang teringat. Ya, ini kan jelas memang tidak boleh. Inilah sesatnya Tengku Hidayah. Zikirnya kadang-kadang sering jahar. Kami pakai ayat. Ayatnya bagaimana? Nah, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, tidak boleh jahar. Tapi kan ayat bilang pagi dan petang. Tidak boleh zikir jahar pagi dan petang. Berarti leh semayang subuh lah terpegah bengoh ji. Seput ji leh semayang asa. Berarti 2 waktu yang dilarang Allah zikir kuat. Berarti selain subuh dan asar bisa. Kenapa kau mendahului Al-Quran sehingga kau katakan tidak bisa ke semua waktu? Berarti Tengku sesat juga lah. Loh, kenapa kau bilang Tengku Hidayah sesat? Karena Tengku Hidayah semua waktu jahar. Ya udah deal. Ya. Deal lah. Tengku sesat, kami sesat. Oh tidak, kalian sesat, kami enggak. Loh, mana bisa begitu? Kan Tengku zikir jahar setiap waktu. Sedangkan Quran bilang pagi sama petang yang enggak boleh. Tengku bilang boleh semua. Berarti Tengku sesat. Kalian sesat juga. Kenapa? Kalian bilang tak boleh semua. Padahal yang dikatakan Allah tak boleh pagi dan sore. Ya udah, deal lah, sesat sama kita ini. Oh enggak, kalian sesat, kami enggak. Nih, loh kenapa begitu? Ini ayat turunnya di mana? Turunnya di Mekah. Nabi Muhammad sendiri. Allah bilang wazkur. Turunnya di Mekah. Orang Mekah kepada Nabi pada zaman itu bagaimana? Benci. Jangankan bersuara, tanpa suara pun Nabi lewat mereka sudah benci. Ditambah lagi Nabi berzikir kuat, ya makin benci. Namun Allah tidak melarang semua, hanya dilarang Allah 2 waktu, bengoh ngan seput. Pakon bengohnya lanjut. Karena wate bengohnya dilarang oleh Allah, pakon. Karena bengohnya kapi gelom bedoh.
Jadi waktu subuh kafir belum bangun. Paham? Ya, subuh kafir nggak bangun. Ya, paham kan? Subuh kafir nggak bangun. Itulah. Ya. Kenapa Nabi dilarang zikir kuat subuh? Karena kafir hana bedoh subuh. Kambung leh. Dah. Pakon seput hanjit karena seput kafir istirahat. Udah. Sangkingkan bencinya orang kafir kepada Nabi, tak layak lagi Nabi tinggal di Mekah, diperintahkanlah Nabi hijrah ke Madinah. Begitu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah malam itu, diperintahkanlah Ali untuk mengisi tempat tidurnya. Karena orang kafir di luar rumah Nabi berusaha mengepung rumah Nabi, ingin mendobrak pintunya, membunuh Nabi di tempat tidurnya. Di situ Nabi berkata kepada Ali, Ali, tolong kau tidur di tempatku, memakai selimutku, memakai bantalku, gitulah istilahnya. Ali siap. Menyedron tengku siap mana? Fanina, beklun lah Nabi, yang lain lah. Ya, Ali siap. Akhirnya berangkatlah Rasulullah ke Madinah. Setelah di Madinah berusaha, akhirnya bagaimana? Ini kota Mekah menjadi kota kaum muslimin. Begitu kota Mekah sudah menjadi kota kaum muslimin, maka turunlah ayat surat Taubah ayat 28. Innamal musyriku najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis, maka tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Lalu dibuatlah, diukur bentang wilayah, mana timurnya, mana baratnya, mana selatan, mana utara, maka disebutlah ini tanah haram. Sehingga tak boleh masuk ke dalamnya kecuali orang Islam. Innamal musyrikun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Datang sebagian kelompok Islam sekarang, diambilnya ayat itu, dikantonginya. Yang musyrik najis. So yang musyrik, yang kontanyo nyan najis. Jadi siapa yang masuk ke masjidnya disamaknya. Nah, pernah dengar ya aliran yang lain? Yang disamaknya, kalau kita masuk ke masjidnya, ya, kalau dulu LDII itu, ya, kalau masuk kita ke masjidnya disamaknya tuh. Saya begitu masuk ke masjidnya, saya tengok, wah, masjid LDII. Wah, ini keluar bakal disamak ini. Oh, sebelum keluar jalan saya. Jalan saya pegang bintih-bintih mandum lunmat. Lunmat mandum. Karena jadi disamak. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kota Mekah menjadi kota kaum muslimin, apa yang terjadi? Maka turunlah ayat. Wa fazkurullah, kata Allah. Berzikirlah kalian kepada Allah. Berzikir yang kiban, yang lagi urojih, hanjir para Yesu. Kan seperti kalian membanggakan nenek moyang kalian, seperti kalian menyebut nenek moyang kalian, atau lebih dahsyat dari itu lagi. Ternyata di sini Allah menyuruh zikir seperti orang Arab menceritakan nenek moyangnya. Apa bedanya pemuda Arab dengan pemuda Aceh? Sama. Kalau cerita masalah bangga nenek moyang, sama. Atukku terkenal di kampung tuh. Kalau manjat kelapa, kalah bajing. Wah, bajing pun bahasa tanya. Tupe. Kalah tupe. Ikhlas yang lain. Hana, memang atukku nggak jago sedagu atukmu, aku akui. Tapi kau dengarkan dulu, atukku perkara kerate itu batu besar sekali kerate belah 4. Atukmu bisa. Tunggu dulu, kata yang satu. Atukku memang nggak bisa manjat kelapa karena badannya gendut. Nggak bisa juga ngerate. Tapi begitu air bah datang kemarin, berjalan dia di atas air itu, nggak tenggelam, selopnya pun nggak basah. Makin besar suaranya, seperti orang bertekak. Kata Allah, berzikir kalian seperti itu. Nabi Muhammad setelah sholat, zikir suaranya lantang. Lantang zikirnya. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, disebutkan oleh Ibnu Abbas, sahabat juga ikut zikir sama.
Suara mereka kedengaran sampai ke jalan. Saya tidak tahu bagaimana jarak antara tempat sahabat sholat dengan jalan di waktu itu. Tetapi mic waktu itu belum ada, suaranya kedengaran sampai ke jalan. Saudara-saudaraku, walaupun demikian kita ucapkan, karena kata Allah tadi setiap mereka membanggakan kelompoknya, mereka tetap mengharamkan zikir jahar, karena kelompoknya mengatakan nggak boleh zikir jahar. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tolong santri-santri betul-betul berdoa kepada Allah supaya fitnah Wahabi ini tidak masuk ke dalam hati mulai dari sekarang sampai akhir hayat nanti. Kenapa? Karena mereka ini mengajarkan fitnah, menjauhkan kita dari ulama, orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan ajarannya. Dengarkan cerita mereka, mulutnya itu selalu mencaci ulama-ulama kita. Apalagi tentang Samadiyah. Oh, udahlah, Cik Hana bawanya. Hana, Pakon, Hana sampai bacaan kita kepada almarhum nggak sampai. Ditambah lagi paham HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, paham HTI, mengatakan azab kubur tidak ada. Tidak ada azab kubur. Jadi waktu kami di Medan pas di kantor NU, datang Ustadz Idrus Ramli. Dia cerita tentang azab kubur. Sebelah saya orang paham anti azab kubur. Dia cerita sama saya. Sebenarnya itu dia nggak tahu saya. Saya pun kenalnya baru itu. Itu sebenarnya azab kubur tidak ada itu. Loh, dari mana kau tahu nggak ada? Kan kau belum masuk kubur. Nah, ya memang nggak ada. Cobalah Ustaz baca dalam surat Yasin. Ya wailana man ba'asana min marqadina haza. Aduh celakalah kami, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami. Nah, ini buktinya bahwa mayat dalam kubur tidur. Salah itu Kiai Idrus Ramli. Salah. Ini yang betul, ini ayat. Terus saya bisikkan sama dia. Berarti aku semalam keliru. Kupikir azab kubur itu memang ada. Nggak ada, Pak. Yang ada orang mayat dalam kubur tidur, ini ayatnya. Berarti ku keliru lah semalam itu, Pak. Keliru gimana? Ya aku kan ziarah kubur ke makam ayahku. Kucapkan salam, rupanya ayahku tidur. Oh, bukan begitulah maksudnya. Kata, loh. Sebenarnya saya juga setuju kalau azab kubur ditiadakan. Setuju apa Hana Tengguh? Azab kubur ditiadakan, setuju apa tidak? Setuju. Cuman yang jadi masalah di tafsir-tafsir pun azab kubur disebut. Apalagi kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, banyak sekali riwayat tentang azab kubur. Bahkan Al-Quran mengatakan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Awas kau dalam kubur nanti, sampai masuk kubur awas. Kan sebuah ancaman. Masa Allah mengancam, ancamannya nggak ada? Ya. Makanya kalau kita baca dalam surat Taubah ayat 101, Muhammad, di sekelilingmu banyak orang munafik. Banyak orang munafik. Keterlaluan munafiknya, maradu, keterlaluan. La ta'lamuhum, kau tak tahu mereka, kami yang tahu. Nanti kami azab 2 kali, kemudian kami kembalikan kepada azab yang besar. Kapan 2 kali? Di dunia, yang kedua di kubur, nanti baru dikembalikan kepada azab yang besar. Nabi berdoa kepada Allah, basah tempat duduknya supaya diselamatkan dari azab kubur. Tiba-tiba datang orang baru sekarang mengatakan azab kubur tak ada. Ditambah lagi yang Wahabi tulen mengatakan orang kalau udah dikubur ya udah sama aja, nggak ada apa-apanya lagi, udah jadi tanah ya udah nggak ada apa-apanya. Kita ini terlalu hormat kali sama kubur. Orang kalau udah masuk kubur habis, nggak ada apa-apanya. Yang betul, iya. Kalau kau kuikat di kubur tengah malam, berani nggak? Oh, nggak berani laku. Kenapa? Ya takut laku. Tapi kau bilang nggak ada apa-apanya. Ya. Nabi mengatakan kalau kamu lewat ke kubur, ucapkan salam. Ucapkan salam. Ini menunjukkan yang hidup kepada yang mati nyambung. Lalu ketika kita ucapkan salam, dijawab oleh yang mati. Dari mana Ustaz tahu yang mati jawab? Kan Ustaz nggak dengar. Nabi nyuruh mengucapkan salam nggak lewat kubur?
Nyuruh. Kalaulah yang mati itu nggak dengar, kira-kira untuk apa Nabi nyuruh? Dia dengar, dijawabnya. Jawabnya putus kepada kita. Maka Nabi mengatakan apabila mati anak Adam, putus. Yang memang putus yang mana? Yang mati. Menyamati Abi Maulananya, putus amalnya. Kecuali tiga. Amal siapa? Amal saya. Tetangga saya ada Ludin, ada Leman, ada Wawan, macam-macam. Tidak disebut Nabi. Dia tidak putus kepada saya. Makanya kalau saya mati, tugas dialah memandikan saya. Tugas dialah mengkafankan saya karena tak putus. Tugas dialah menyolatkan saya. Tugas dialah menguburkan saya. Tugas dia juga mendoakan di saya, dikubur. Tugas dia. Saya putus kecuali 3 perkara. Apa itu? Sedekah jariyah. Jariyah. Sedekah mengalir. Nah, sedekah cendol. Nah, sedekah ini buat minum cendol ini menan gejib, lejib, kemudian mengalir. Inilah sedekah mengalir. Menyeboh rum-rum, mengguling. Jadi sedekah yang mengalir, ya, wakaf. Wakaf. Ya. Nyodayah, perledana. Bapak na rezeki. Wakafkan sabosak semen, sekian batang besi, ongkos tukang dan segala macam lah, sehingga jadi balai. So mentong yang but di balainya, bapak meninggal mengalir. Alhamdulillah Ustaz, nyodayah kalau lun bantu, bagus. Namu put bawah balai kah? Pengke siro, ada masalah. Nah, kalau bantu. Nah, jariyah apa tidak itu? Jariyah. Bagus, bagus. Sehingga ada orang banyak jariahnya. Masjid dibangunnya, balai dibantunya, tak kalah bar juga dibuatnya. Jariah apa tidak bar itu? Jariah juga. Masuk orang ke masjid, salat berjamaah, ngalir pahala ke dia. Ngaji orang di balai, ngalir. Masuk orang ke bar, ngalir. Nah, banding jamaah masjid, jamaah balai dengan jamaah bar. Toh le lah. Toh ramai. Pakon tepu ke? Kamu anak kamu tepu. Balai le jamaah bar dengan jamaah balai. Kak, lagi yang. Kemudian apa lagi yang dikatakan Nabi nyambung? Ya. Ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan. Yang nyambung. Nah, lon tengah duduk, nah si dua anak muda. Sini dulu. Siapa namamu? Oh, nama saya Wawan Ustaz. Bagus. Kau sudah ngaji? Belum, aku nggak tahu Quran. Ada nggak waktumu? Banyak Ustaz. Aku pengangguran, nggak ada kemana-mana. Kalau ada waktumu, nanti selesai sholat isya datang ke rumah. Ku ajarkan kau ngaji. Saya ajarkan dia ngaji, lebulin. Carong buat Quran, tajwid, makhraj, bagus. Nah, akhirnya ilmu saya pun habis. Ustaz, aku udah ketagihan ini menimba ilmu, udah habis ilmuku, udah habis. Yang lain lagi nggak ada, yang lain lagi nggak ada. Pasti ada, nggak ada lagi. Tolonglah Ustaz ajarkan ilmu apapun jadi. Oh, kalau gitu banyak. Ilmu apapun jadi kan? Ya, itu banyak. Apa itu? Kau pernah main judi? Oh, sering. Main dadu? Oh, ada. Pernah menang? Belum. Gini tekniknya supaya mau menang. Lun pruno untuk main dadu, tekniknya menang, ya, supaya menang. Sehingga alimlah dari lun buno 2 ilmu. Yang pertama ilmu Quran, yang kedua ilmu main dadu. Dah meninggal saya. Lalu datang si Wawan membaca Quran, dimanfaatkannya ilmu saya. Kapanpun dia baca Quran, ngalirlah ke saya. Masuk bulan Ramadan, oh, di pamflet dipasang hanjir main judi, macam-macam lah. Dia tak mau main judi, dia baca Quran selalu, ngalir ke saya.
Malam 29 Ramadan khatam Quran. Malam 30 malam lebaran meenda ngalir ke saya. Maka inilah yang dimanfaatkannya. Makanya bapak ibu menyenah ilmu-ilmu yang hanagot, baik pegah-pegah Pak Gok. Takut nanti diamalkan jadi jariah. Ini kadang-kadang lagi jamun urejih. Lun alhamdulillah Ustaz kata obat lun. Hanam entogel li. Hanam entogel. Hana. Tapi nyumbang mimpi sering. Nyumbang mimpi. Poya, pun melumpah buklam. Oh melumpah meluar. Oh meluar put 6. Ya, langsung. Jadi kalau ada orang bertanya tentang nomor-nomor, jangan jawab. Takutnya nanti kita kena. Jadi kalau ditanyanya juga, kalau mesti ku jawab bagaimana? Jawab banyak supaya dia bingung. Ustaz tadi malam mimpi apa? Aku tadi malam mimpi buaya. Oh buaya 46. Nah, terus itulah buaya ngejar aku, naik pula dia ke darat. Karena aku tak sanggup lari, ada kuda, naik aku di atas kuda. Oh kalau kuda 02, 4602. Kamu mang di peng 5.000. Hana toh bagi. Ya, menanlun ada kuda, laju kuda lari sekencang-kencangnya, kemudian ada pula macan. Wah, macan berapa lagi? Terakhir ada 10 binatang. Oh, nggak bisa dipercaya lagi nih peng 5.000 kiban cara tak pasang. Saudara-saudaraku seiman saqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul seperti yang didakwahkan Wahabi bahwa sesungguhnya tidak sampai bacaan tanyo sabadiah ketanyo kepada almarhum? Tidak. Jadi sebenarnya sampai apa tidak? Sampai. Kalau memang sampai, bagaimana kronologis sampainya? Allah mengatakan laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Baik yang kapubut baik bagimu, buruk yang kapubut ya buruk kembali kepadamu. Andaikan saya baca Fatihah sekali, saya niatkan ke kubur Syihudin, lalu saya baca Al-Fatihah, baik apa tidak? Baik, kata Allah, baik bagimu. Tapi Wahabi katakan walaupun baik tetap tidak baik. Di sini kesesatan Wahabi yang pertama. Kronologis sampainya bagaimana? Begitu saya membacakan Fatihah, maju dalil surat Fatir ayat 10, ilaihi yas'adu kalimut thayyib wal amal soleh yarfa'uhu. Dikembalikan kepada Allah kalimat yang baik. Kalimat yang baik munakiban, membaca Fatihah baik apa tidak? Baik. Soleh apa tidak? Soleh. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara ngangkatnya bagaimana? Allah punya nama Ar-Rafi', Maha mengangkat. Allah punya nama Al-Mujid, Maha menerima. Allah punya nama Al-Mu'id, Maha mengembalikan. Maka Fatihah yang saya baca diangkat oleh Allah, kemudian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk saya, karena dalilnya laha maka sabat. Begitu pahala ini mau sampai ke saya, Allah geser ke kubur si Wawan. Kenapa bisa tergeser ke sana? Karena ada dalil mengatakan hanya saja segala amal itu dengan niat, wa innamal likulli imri'in manawa, dan tiap-tiap seseorang apa yang diniatkannya. Karena niatnya tadi kepada almarhum seseorang, maka dengan dalil inilah kembali ke sana. Sesuai dengan kata Nabi, Al-Fatihatu lima quri'at lahu, Fatihah dapat dibaca kepada sesuatu yang dimaksudkan. Makanya ada ilah hadratin Nabi ila ruhi Polan bin Pulin. Saudara-saudaraku, di sini bedanya kita dengan Wahabi. Jadi banyak perbedaan katanya dengan Wahabi. Lain lom cara semayang. Ya, macam-macam cara semayang. Menyatakan lon jaro, oh macam-macam. Nah yang menu-menu. Yang samping wiwunennya hana khusyuk. Ya. Kalau di Medan ada lagi yang gini-gini. Ya. Ada yang pelan-pelan. Ada yang kencang kali. Ada yang gini dia goyangnya. Iya, memang fakta ini. Macam. Nah, pertanyaannya mazhab itu dulu ada nggak? Ya memang ada. Cuman yang ada dalam mazhab bukan kencang, tidak. Kalimat Allah, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah.
Turun lagi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Turun lagi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Turun lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Turun lagi. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Turun lagi. Allahumma sholli ala sayyidina. Kalimat Allah naik. Sedangkan ya makin kita tengok kencangkannya lagi. Sehingga ada orang bingung aku Ustaz. Yang mana yang betul? Nah, sebelahku dia gini. Agak jauh sedikit. Yang dekat sama aku gini. Apa artinya Ustaz? Yang mana aku tahu? Kau tanya sama dia. Ya kira-kira apa? Nah, kalau kira-kira bisa aja, tapi belum pasti. Nah, yang tadi gini, itu mainkan pahamnya. Yang sebelahku tadi gini maksudnya apa? Maksudnya supaya kau jangan nengok. Bisa jadi. Ini kan yang mana aku tahu aslinya. Jangan nengok. Nah, tapi belum pernah aku tengok yang gini. Nah, ini pakat melo sama. Macam-macam. Tapi apapun ceritanya, mereka anti dengan fatwa ulama. Anti dengan fatwa ulama. Saudara-saudaraku seiman saqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sih tujuan Nabi dibangkitkan? Untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa sih Nabi dibangkitkan? Untuk menyempurnakan akhlak. Apa yang terjadi pada zaman itu? Zaman itu Tuhan mereka kenal Allah sebagai Tuhan, tapi sebagai Tuhan yang jauh. Mereka hanya kenal nama, tapi yang mereka sembah adalah patung. Kenapa demikian? Karena jauh sebelum Quraisy menguasai kota Mekah, ada lebih dahulu Bani Jurhum. Bani Jurhum dulu menguasai kota Mekah. Bagaimana? Ada seorang suku Bani Jurhum bernama Baghi, punya anak laki-laki namanya Isaf. Ada yang satu lagi namanya Dik, punya anak Nailah. Isaf seorang laki-laki yang ganteng, Nailah seorang perempuan yang cantik. Lalu laki-laki dan perempuan ini tadi berzina di dalam Ka'bah, sehingga Allah kutuk menjadi patung. Lalu patung ini dikeramatkan oleh Bani Jurhum. Yang satu ditaruh di atas bukit Safa, yang satu di atas bukit Marwah. Ketika mereka sa'i, mereka usap minta berkat dari patung tersebut. Saudara-saudaraku, begitulah pada zaman itu. Tibalah masanya, ya, Bani Khuza'ah mengusir Bani Jurhum. Maka entah kemana perginya, singkat cerita supaya tak panjang cakap. Nah, Bani Jurhum lebih dahulu menutup sumur Zamzam, sehingga pada zaman atuk Nabi kita bernama Abdul Muthalib, mereka orang Quraisy tahu nama sumur Zamzam, tapi letaknya entah di mana. Yang membuat Abdul Muthalib bingung. Apa yang membuat dia bingung? Orang haji makin tahun makin banyak, stok air tak cukup. Sedangkan dia pimpinan Mekah pada zaman itu, malu di masa kepemimpinannya tak cukup penyediaan air untuk jamaah haji. Ditambah lagi orang-orang yang berada di Mekah, kehidupannya ialah dari orang yang datang. Akhirnya beristirahatlah di Hijr Ismail. Maka mimpilah Abdul Muthalib, datang orang pakaian putih, berkata, wahai Abdul Muthalib, kau gali sumur Zamzam. Terbangun, dipanggillah seluruh orang Quraisy, pembesar Quraisy, diberitakan kisah ini. Kata mereka, di mana wahai Abdul Muthalib? Tak tahu aku di mana, tapi suruhnya gali. Kalau begitu tidurlah di tempat yang tadi, supaya mimpi, tidur lagi, mimpi lagi, alamat tak tahu. Akhirnya kali yang ketiga barulah mimpi, wahai Abdul Muthalib, gali sumur Zamzam. Cari lokasinya antara dua patung yang sangat dimuliakan oleh kalian, yaitu di antara Safa dan Marwah. Tempat yang paling kotor, yang banyak kotoran dan darah. Di tempat itu ada gagak mematok-matok. Di situ ada sarang semut ke bawah. Kau gali di situ. Begitu terbangun, hati atuk Nabi senang. Karena petunjuk telah ada.
Cuman yang jadi masalah bagaimana cara mengembalinya. Sedangkan tempat ini tempat yang paling disucikan oleh kafir musyrikin Mekah. Apa kata hati Abdul Muthalib? Akhirnya dia memerintahkan anaknya Haris, karena dia belum punya anak laki-laki. Ya baru itulah itu Haris itu. Maka dibawanya Haris, ayo ikut ayah, kita gali sumur Zam-Zam, kau jaga orang, ayah yang gali. Baru beberapa kali dicangkol, mengundang 1000 mata datang hadir, memaki-maki atuk Nabi, wahai ketua, wahai pimpinan, kenapa kau gali, kenapa kau rusak tempat suci kita? Diberi alasan sudah tak mempan lagi. Akhirnya disitulah atuk Nabi merasa kecil. Inilah kalau anak cuma satu. Coba kalau anakku banyak, dikala orang menghinaku, kan ada anak yang membela. Akhirnya orang tetap mendesak. Disitulah Abdul Muthalib berkata, kalian mengatakan ini tempat suci, apa yang udah kalian buat dengan tempat ini? Paling kalian baru menyembelih onta, menyembelih sapi. Kau dengar ya cakapku ini ya, ini merupakan nazarku ini ya, kata Abdul Muthalib. Kalian dengar ya, andaikan aku dikaruniai Allah 10 anak laki-laki, akan kusembelih salah satunya di tempat ini. Mengundang kaget warga Mekah, karena tidak ada yang bernazar menyembelih anaknya kecuali satu dahulu, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Mundurlah mereka semua, mundur, dibiarkanlah anak dengan ayah mencangkoli. Setelah dalam, dapatlah rupanya harta karun, 2 patung emas dan peralatan perang suku Bani Jurhum. Begitu ketahuan ada emasnya, barulah datang meminta bagian. Jadi dari dulu udah ada sejarah yang begini. Makanya tengku-tengku kalau sudah alumni dari sini, kalau pulang nanti ke kampung, buatlah dulu. Biarkan orang cerita apa, pertahankan dulu. Jangan ambil hati, buatlah yang murni kita buat. Silakan orang berbicara apa, nanti ketika tengku sudah berhasil, dayah sudah jadi, orang-orang yang dulunya benci, insya Allah lama-lama berubah. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dibuatlah undian, maka 2 patung milik Ka'bah, peralatan perang milik Abdul Muthalib. Tahun berganti tahun, anaknya pun lahir, genaplah 10 anaknya. Umur Abdullah 17 tahun, jalan 18. Terpikirlah Abdul Muthalib tentang nazarnya. Akhirnya beliau membawa ke 10 anaknya ke Ka'bah untuk disembelih, dengan menyiapkan 10 anak panah, dibuat namanya masing-masing di anak panah tersebut, dan 10 anak panah yang sudah ada nama anaknya masing-masing diserahkanlah ke juru ramal untuk menentukan siapa di antara 10 anaknya yang bakal dikorbankan. Namun hatinya berdegup kencang, jantungnya berkata, ya Allah, kalaupun ada yang mesti mati, janganlah Abdullah. Kenapa? Karena Abdullah adalah pemuda seperti Nabi Yusuf pada zaman dahulu. Sayangnya Abdul Muthalib luar biasa. Tapi walaupun sayang, dia seorang yang patuh kepada janjinya di sana. Akhirnya undian pun ya dimulai, kenalah nama Abdullah. Kaget. Orang-orang pun kaget karena orang sayang kepada Abdullah. Sayang orangnya baik, ganteng orangnya, tak banyak cakapnya, baik budinya, karena di dalamnya ada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang mulailah merayu Abdul Muthalib, janganlah kau menyembelih anakmu hai Abdul Muthalib, jangan kau sembelih, jangan kau buat tradisi ini. Kalau kau buat tradisi menyembelih anak, maka sungguh keturunan kita nanti ke depannya menyembelih anak. Jangan. Oh tidak, ini sudah nazarku kepada Allah. Kalau sudah kujanjikan, bagaimana atukku dulu berjanji menyembelih apa yang terjadi kuserahkan kepada kehendak Allah. Akhirnya ada yang berkata, Abdul Muthalib, marilah kita berangkat ke Hijaz. Di sana ada seorang dukun yang punya banyak jin. Coba kita tanyakan kepada dukun. Kalau hasil dukun nanti mengatakan anakmu Abdullah sembelih, kita sembelih. Tapi kalau tidak, kita cari solusinya.
Akhirnya ini ajakan diikuti, dituruti, datanglah ke Madinah. Di Madinah dukun sudah pindah, akhirnya datang ke rumahnya karena sudah malam. Dukun tersebut menyuruh pulang, besok hadir lagi, nanti kutanyakan nanti malam kepada jinku. Begitu besok pagi sampai ke tempat itu, kata dukun tersebut, berapa ganti nyawa di kota Mekah? Oh begini wahai dukun, 1 nyawa 10 onta. Oh coba kalian buat 2 anak panah, yang satu 10 onta, yang satu Abdullah. Kalau nanti keluar nama Abdullah, kau tambah 10 lagi. Kalau nanti keluar, kau tambah 10 lagi. Kalau Abdullah juga, kau tambah 10 kali. Begitulah terus menerus kau tambah sampai Allah ridho onta sebagai gantinya. Maka dibuatlah 10 kali, jadilah genap 100, barulah tidak keluar nama Abdullah, yang keluar nama onta. Di situ orang musyrikin Mekah bersorak gembira, senang, tak jadi pemuda yang ganteng ini disembelih. Tapi kata Abdul Muthalib, aku tak mau, tetap akan kusembelih juga ini anakku ini. Kenapa? Ini bisa jadi kebetulan, kecuali kuuji 3 kali lagi. Setelah diuji 3 kali lagi, apa yang terjadi? Keluarlah onta juga 3 kali, barulah senang. Saudara-saudaraku, begitulah perjuangan atuk Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga lah yang dirasakan oleh ayah Nabi kita. Dia tidak marah, tidak lari ketika ayahnya hendak menyembelih. Tapi kurang ajarnya Wahabi, sebegitulah pengorbanan ayah Nabi, siap disembelih. Wahabi mengatakan ayah Nabi masuk neraka. Ayah Nabi gimana? Masuk neraka. Ayahmu? Oh surga. Ini lain. Kurang ajar apa anak? Kurang ajar apa anak? Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar apa tidak? Inilah ini mereka. Alasannya apa? Kan ada hadis sahih Ustaz. Datang pemuda kepada Nabi, ya Rasulullah, ayahku di mana? Kata Nabi dalam neraka. Tanya ya, dalam neraka. Pergi pemuda ini tadi dalam keadaan marah. Kata Nabi, sesungguhnya abimu dan abiku dalam neraka, baru senang. Ini. Ada model orang seperti pemuda ini ada. Kalau dia sendiri bikin dosa, dia malu. Kalau rame-rame nggak malu. Kan ada yang model pemuda ini. Ayahku di mana? Dalam neraka, kata Nabi. Pergi dia kecewa. Kata Nabi untuk menyenangkannya, sesungguhnya ayahmu dan ayahku dalam neraka. Inilah yang dipegang Nabi, ayah Nabi dalam neraka. Tak ada rasa sayangnya sedikit pun kepada ayah Nabi. Kalau betul-betul dia cinta kepada Nabi, tentu dia sayang kepada ayah Nabi. Kalau dia punya keyakinan ayah Nabi dalam neraka berdasarkan dalil ini, begitu kita tunjukkan fakta ayah Nabi tidak di neraka, harusnya senang. Ini tidak, malah merah mukanya kalau kita katakan ayah Nabi di sorga. Ada ayah punya anak 1, sayang kali katanya sama anaknya. Datang orang nelpon, Assalamualaikum Wak, Waalaikumsalam, anak Wak tabrakan. Aduh, kenapa tabrakan? Tapi ya udahlah, udah takdir. Datang saya, Wak, anak Wak nggak tabrakan, ini sehat amaku sekarang. Marah Wak itu sama saya. Harusnya dia bersyukur, faktanya anaknya selamat. Ini Wak sayang anak apa enggak ini? Wahabi tak sayang sama ayah Nabi. Dia pengennya ayah Nabi di neraka. Kalau di sorga nggak pengen dia. Padahal kalau kita lihat dalam Quran, ayah Nabi tidak masuk neraka. Lihat Al-Quran surat Bani Israel ayat 15. Kami tidak mengazab, kata Allah, sebelum kami utus Rasul. Maka pertanyaannya, atas dasar apa ayah Nabi dalam neraka? Kita bilang kafir. Kafir kepada siapa? Kafir kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum lahir. Kafir kepada Taurat. Ayah Nabi bukan Bani Israel, bukan keturunan Nabi Ishak, tapi ayah Nabi keturunan Ismail. Sedangkan Taurat udah jelas dalam Quran, hudan li Bani Israel, bukan untuk Arab. Atas dasar apa? Maka Quran katakan, kami tidak mengazab sebelum kami utus Rasul. Maka disitulah ayah Nabi dan atuk Nabi
Jadi kalau begitu bagaimana dengan kata abi? Abi punya dua makna. Ayah boleh, paman boleh. Kalau kita belajar di pesantren tentang isti'arah, kan tahulah kita maksudnya kemana. Kalau diartikan ayah kandung, berseberangan dengan Quran. Kalau kita artikan kepada paman, maka tidak bertentangan. Tapi Wahabi nggak mau. Kalau udah nyan, nyan aja. Nyan ke nyan. Wahabi nyan ke nyan. Saudara-saudaraku seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah mengajarkan akhlak. Pintu akhlak itu apa? Syahadat. Tidak dihitung akhlak dari seluruh akhlak kalau tidak bersyahadat. Makanya kalau bapak ibu ingin menjadikan anaknya ini berakhlak baik, ajarkan syahadat yang benar. Bagaimana benarnya syahadat? Cukupi syaratnya. Syaratnya bagaimana? Syaratnya dua sajalah dari saya. Nanti minta tambahnya lagi kepada Abu di sini. Apa itu syaratnya? Syaratnya yakin, satu. Yang kedua, nerima. Apabila dua ini sudah ada, insya Allah anak bapak ibu insya Allah baik. Jadi syaratnya dua, yakin sama nerima. Ya kan sama aja Ustaz, yakin sama nerima? Enggak. Ya kalau udah yakin terimalah. Kalau terima, ada seorang penembak. Nah, 100 kali dia nembak, ya, buah apel yang kecil ditembaknya jarak 10 meter nggak pernah meleset pada titik yang ditentukan. Sehingga kita yakin betul bahwa ini penembak jitu. Tapi begitu ujinya di kepala kita, yakin nggak? Terima nggak? Jadi yakin dan terima. Ya, cukup dengan yakin saja? Enggak. Mesti yang kedua, yakin dan terima. Contoh aja gimana? Nah, si Wawan. Ya, si Wawan main cewek dengan si Beda. Mengadu Pak Ulun. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Kenapa mukamu sedih kali? Coba nggak bersedih. Abang kau dah tahu, aku dah 5 tahun menjalin hubungan sama si Beda. Aku dah mengutarakan rasa cintaku. Apa yang kau bilang? Ya aku tulis di surat itu. Wahai si Beda, sahabatku, terimalah surat ini dariku. Buat persahabatan di antara kita berdua, bagaikan Adam dan Hawa yang tak dapat dipisahkan lagi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus bagaimana? Tiba saatnya aku mengatakan kepada makku, bang. Makku berkata, jangan kau pilih Beda sebagai istrimu. Mak, aku cinta sama dia. Cintanya bajuh cinta. Pokoknya Beda. Pakon mak bengih dengan Beda. Nyan rahasia. Pokoknya be. Wahai menurut lon si Bedanya god akai je. Nyan god akai. God dengan hanap god pokoknya be nyan. Pakon. Rupanya rahasianya mak Bedah ni tadi saingan maknya untuk mendapatkan ayah. Musuhan sampai tua. Akhirnya, jadi siapa yang dipilih makmu? Bukan Beda, tapi Jenab. Aku nggak suka sama Jenab. Tapi kata makku, kalau kau menikah sama Beda, ku coret dari daftar keluarga. Daripada aku jadi maling kundang, durhaka memak, biarlah. Ya terserah kaulah. Setahun kemudian ketemu di Panton. Yang ceritanya Hana, cuman untuk paham. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Aku dah nikah bang. Nikah sama siapa? Sama Beda? Enggak jadi bang, sama si Jenab. Yakin kau si Jenab itu istrimu? Yakin kau si Jenab itu istrimu? Ya yakinlah bang. Gimana nggak yakin? Kan aku ijab kabulnya. Oh iya juga ya. Iya. Kau terima si Jenab itu sebagai istrimu? Ah, inilah yang berat bang. Maka kalau kita yakin kepada Allah, Allah sebagai Tuhan, penuh yang kedua, terimalah Allah sebagai pengatur.
Baik yakin mentang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua sebagai kode bagi kita supaya tahu apa yang harus kita buat. Allah senantiasa menyuruh kita dua macam. Pertama syukur, yang kedua sabar. Ustaz, aku tak tahu kapan Tuhanku nyuruh aku syukur. Aku tak tahu kapan Tuhanku nyuruh aku sabar. Sama, kau tak tahu, aku juga tak tahu. Jadi kenapa Ustaz enak kali berceramah nyuruh syukur dan sabar? Ya sama-sama kita nggak tahu. Cuman Tuhan miskol. Loh, miskolnya gimana? Ya kan ada nada deringnya. Kalau nada deringnya nikmat, berarti Allah nyuruhmu bersyukur. Kalau nada deringnya ya musibah, berarti Allah nyuruhmu sabar. Artinya engkau dalam keadaan menerima perintah Allah. Kau lihat nada deringnya, nikmat apa namanya musibah. Musibah berarti suruhnya sabar. Tujuan sabar apa? Supaya kau dekat dengan Allah. Tujuan syukur bagaimana? Supaya selamat dari azab Allah. Oh gitu Ustaz ya? Iya. Itulah sebabnya Ustaz, aku sekarang ini nggak semayang. Loh, apa hubungannya nggak semayang? Ya aku kan terima takdir dari Allah. Aku nggak semayang, siapa yang takdirnya? Ya Allah, makanya aku nggak semayang. Yang kedua, kenapa aku nggak semayang? Kemarin waktu ku tes, aku, si Udin, si Leman, si Wawan, 4 aku. Begitu ku tes Fatihahku kemarin, salahnya 5. Qul huwallah 6. Rukuk sujud total salahnya 30. Syudin 30, Leman 30, Wawan 30. Aku tadi 45 lah. Terus bagaimana? Ada kawan sebelah. Kau mau nggak dengan secepatnya salahmu dikurangi hingga jadi 1? Oh mau laku. Gimana caranya bang? Caranya nggak usah semayang, salahmu cuma 1. Ya kalau semayang salahnya 30. Kalau nggak semayang salahnya 1. Jadi caranya bagaimana? Ya udah nggak usah semayang. Yang kedua, semayang dan tidak semayang ini kan tergantung takdir Allah juga. Ustadz semayang, siapa yang gerakkannya? Allah. Aku main judi, siapa yang gerakkannya? Allah. Ya udah, sama-sama kita gerak Allah. Ini menyenang orang paham lagi kiban caranya. Mungkin tertampak. Ya, tanya dia. Saya tanya itu. Ada uak. Jago kali cerita agama. Setiap pos ronda hampir ada dia itu. Asal orang malam ada dia cerita agama. Semayang bo. Nah, kena yang lain. Di Medan ini nah yang poya yang lain. Semayang bo. Pegahaba agama carong. Semayang bo di Medan. Jino kaminah poyanya. Hana di Medan. Takut lun kaminah keno. Ya. Nah, tapi insyaallah ino hana ngaku. Nah, jadi saya tanya Wak malim kali cerita agama, tapi kenapa Wak ini selalu maksiat? Aku maksiat ini dikehendaki Allah. Karena tidak bergerak sesuatu tanpa izin Allah, tanpa digerakkan Allah. Kau sekarang semayang kan? Iya. Siapa yang gerakkan? Allah. Siapa yang hendaki? Allah. Siapa yang izinkan? Allah. Ya udah, kau semayanglah terus sesuai digerakkan Allah. Aku pun terima juga apa yang dikehendaki Allah. Tanya, Wak, kenapa Wak main judi? Ya karena digerakkan Allah aku berjudi. Kenapa sampai Allah gerakkan Wak berjudi? Ya gimana? Orang Allah kehendaki kok. Kenapa sampai Allah gerakkan dan kehendaki Wak berjudi? Ya Allah izinkan kok. Kenapa sampai Allah izinkan Wak berjudi? Karena nafsuku yang minta. Ini bedanya. Ada permainan nafsu, ada permainan akal. Makanya ketika kita keliru, Allah tanya, mana akalmu? Mana akalmu? Makanya dalam Quran surat Yunus ayat 100, Allah menimpakan azabnya bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Maka kalau kita ingin maulid ini dapat hikmahnya, sempurnakan akal. Karena akal ini ngajak kita beriman. Ya, ngajak kita dekat kepada Allah. Nafsu ngajak kita maksiat, illa ma rahima rabbi. Apa yang membuat kita kehilangan akal? Yang membuat kita kehilangan akal bersahabat dengan orang zalim. Makanya caranya bagaimana? Cari sahabat kita yang baik-baik. Kata Allah, kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu bersama yang benar.
Kita kalau udah bersama orang, kita nanti akan akrab. Kalau udah akrab, setia kita. Saya pernah dulu satu ketika berangkat, kami naik perahu, ya, mancing di laut, tiba-tiba terdampar di sebuah pulau. Di pulau itu jauh, tak nampak pinggirnya. Saya terdampar di sebuah pulau. Saya cari orang di sana, saya teriak-teriak, tak ada orang. Begitu saya berjalan, saya selusuri pulau itu, ternyata ada anak babi 1 ekor. Jadi di pulau itu cuma 2 lah saya 1, anak babi 1. Anak babi pun dia telusuri pulau itu, nyari ayahnya, nggak ada. Nggak ada ayahnya. Saya pun saya cari orang, tak ada. Yang ada anak babi. Anak babi pun cari ayahnya, tak ada. Yang ada saya. Maka dianggapnya lah saya ayah angkatnya. Dengoy le. Babi ini tadi jinak. Kalau nengok saya senyum dia. Senyum dia. Jinak. Saya benci babi. Saya usir. Hai bui, kajak ke dia. Cuman bui pun hana hijak. Senang dia tengok saya. Pergi kau, pergi dia, nanti datang lagi. Terakhir, dasar babi kau. Dah, mata saya pun ngantuk. Saya tidur di sini, babi dekat sini. Saya lempar babi tadi, jauh dia kemari. Tidur saya, begitu bangun, babi di sini. Saya usir lagi, babi pergi. Tidur saya, bangun babi dekat. 5-6 kali, udah akrab. Akrab. Akhirnya babi dengan saya berkawan. Kawan babi siapa? Saya. Kawan saya siapa? Yang bagus siapa ini? Kawan babi siapa? Saya. Kawan saya siapa? Babi. Yang bagus siapa? Saya ulangi. Kawan saya siapa? Babi. Kawan babi siapa? Saya. Yang bagus siapa? Hati-hati berkawan. Paham kan? Paham lah, nggak usah lah didetilkan kali. Udah, akhirnya akrablah saya dengan babi. Pada satu ketika babi hilang. Saya berpikir, mana babi ini tadi? Saya merasa kehilangan. Yang tadi saya benci, sekarang terasa kehilangan. Toh babi bunuh, babi bunuh, bui bunuh, bui bunuh. Helon minta. Hana. Dah. Tiba-tiba datanglah babi tadi bawa satu buah ubi. Buah ubi. Ubi kan? Membawa 2 ubi lah. Nah, dibawanya yang satu untuk dia, yang satu untuk saya. Babi bawa ubi 2, yang satu untuk babi, yang satu untuk saya. Saya lapar, saya makan nggak? Babi yang saya makan apa ubi? Sedang saya makan ubi, ya, ubi yang saya tengok, tapi hadiah dari babi. Dah. Dengan sebab saya menerima hadiahnya, akhirnya babi ini tadi bagian dari kehidupan saya. Sudah. Saya tetap pengen pulang. Bagaimana caranya? Saya tak tahu arah. Tiba-tiba lewat helikopter rendah mencari isi penumpang perahu yang hilang dulu. Begitu rendah di pulau, saya lambaikan tangan saya. Akhirnya dilihat. Dan turunlah helikopter itu membawa saya pulang. Begitu saya diangkat masuk ke helikopter, babi nengok saya dari bawah. Disitulah rasanya saya tak siap berpisah dengan babi. Paham Tengku?
Walaupun kita tahu itu tak boleh, ilmu kita akan dihilangkan oleh keakraban kita. Hati-hati. Makanya Quran mengatakan, kunu ma'as shadiqin, hendaklah kalian bersama yang benar. Ustaz, kenapa imanku nggak naik? Maulid tiap hari, aku puasa Senin Kamis, kenapa imanku tak naik? Kalau kau ingin imanmu naik, caranya kau harus 3 benci. Yang pertama kepada kekafiran, yang kedua kefasikan, yang ketiga kepada kemaksiatan. Lihat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 7. Kalau iman kita ingin naik, 3. Tengku semuanya. Hadirin hadirat, bagaimana caranya supaya iman kita ini naik? Ciptakan benci kepada kekafiran, ciptakan benci kepada kefasikan, ciptakan benci kepada kemaksiatan. Kalau 3 ini udah kita benci, ini masih dalam tanda petik. Kiban cara benci, nyan tanya Mbak Abu. Mungkin lo pegelah malamnya. Kiban cara tak benci, nyan tanya Mbak Abu. Tapi yang jelas, benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, benci kemaksiatan. Insya Allah ini yang mendongkrak iman kita naik. Jadi bukan hanya kita menghadiri maulid, tetapi disitulah kita nanti akan ditanamkan Allah rasa cinta kita kepada Nabi yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita. Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Allah tetapkan kita pada jalannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, seperti apa yang dipintakan Nabimu, Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, bukakan hati kami. Berikanlah kami taufik dan hidayahmu ya Allah. Tetapkanlah kami di jalanmu ya Allah. Berikanlah kami ilmu ya Allah. Sabarkanlah kami ya Allah. Tabahkanlah kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang berguna ya Allah. Jadikanlah kami orang yang berguna ya Allah. Hidupkanlah kami dengan iman, matikanlah kami dengan iman. Tempatkanlah lisan kami mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah, muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Bagi mereka yang masih hidup, sehatkanlah dia ya Allah. Sehatkanlah dia ya Allah. Sehatkanlah dia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, tanamkanlah iman di hatinya hingga mereka menjadi hamba-Mu yang selalu sujud khusyuk ya Allah ya mujibas sa'ilin. Bagi mereka yang sudah meninggal, ampunkan dosanya ya Allah. Ampunkan dosanya ya Allah. Ampunkan dosanya ya Allah, terutama kepada kedua orang tua kami ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andaikan Engkau nanti mencabut nyawa kami ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan Kau sakitkan sakratul maut kami nanti Allah. Andaikan nanti kami masuk ke dalam liang lahat ya Allah, lapangkanlah kubur kami ya Allah. Lapangkanlah kubur kami nanti ya Allah. Terangilah kubur kami nanti ya Allah. Terangilah kubur kami nanti ya Allah. Terangilah kubur kami nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Yang sengaja kami melakukannya, yang tidak sengaja kami melakukannya, yang dulu ya Allah, yang sekarang ya Allah, dan andaikan kami melakukannya nanti, itu juga kami mohonkan kepadamu ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Berikanlah jalannya ya Allah, agar kami bisa menghindarkan segala yang Kau benci ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna na'udzubika minasyakki ba'dal yaqin, wa na'udzubika min syarri syaitanir rajim, wa na'udzubika min azabi yaumiddin ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, inilah doa dari kami ya Allah. Kami mohon di malam ini kami merayakan maulid Nabimu Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepadamu ya Allah, izin darimu, ridho darimu, agar kami dapat kesempatan mendapatkan syafaat dari Nabimu Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami
Kami tak tahu umur kami yang tinggal berapa. Kami juga tak pernah menghitung berapa nikmat yang sudah banyak Kau berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu ya Allah yang terbaik ya Allah untuk kami. Jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang baik ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang baik ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang baik. Allahumma hazat du'a'u alaika ijabah. Fasma' nida'ana wa taqabbal du'a'ana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيرانهم بذي سلم ما زجت دمعا جرى بدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم